Shalom. Shalom. Selamat beribadah kembali di rumah Tuhan. Pada sore hari ini, mari kita sikap hati dan pikiran kita. Kita bawa pendengar kita, kita naikkan ke pujian hadirat Tuhan penolong.
Walau mereka Tuhan hadir Tuhan tempat ini Bapa bersama-sama Tuhan menyembah kepada-Mu ya Bapa, Tuhan juga mengatur ya Bapa, bila firman-Mu Tuhan dapat kami resapi Tuhan, dapat kami jadikan pedoman dalam hidup kami Bapa, dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa, bukakan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat menerima firman-Mu ya Tuhan, dan bila firman-Mu Tuhan datang dan berkuasa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Masih mau memuji Tuhan, amin. Karena kalau kita puji Tuhan, kami datang bawa pujian. Bye.
yang kedua, dalammu kutemukan sukacita. Berjuang
Menurutkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian. Terkadang kita merasa.
Haleluya. Ternyata yang baru protes pengawi dan itu pun sudah ayam. PR-nya 2, tidak ada apa. Yuk, jadi kita nyanyi lagi. Sikat. Sikat. Haleluya.
Haleluya. Amin. Ini yang mau pergi LDK nih harus siap-siap dibentak loh. Ini dibentak haleluya untuk memuji Tuhan. Haleluya itu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bukan saya marah, cuma mengeraskan suara saja. Siap yang mau pergi? Masih lembut kok. Yuk kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini menjelang malam, saya membawa tema tentang periode. Ya, kita langsung buka Pengkhotbah 3. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Ya, sudah ketemu? Kita baca sampai ayat 3 bersama-sama. Mulai dari ayat 1. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang ketiga. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ya, teman-teman kalau mau baca sampai habis, ya, ini berarti kalau kita teliti, ya, bacaan kita itu berarti ada awal, ada akhir, benar nggak? Coba ayat 1, Kak Flore, tampilkan lagi. Jadi ada awalan, ada akhiran. Jadi semuanya itu tidak akan ada selamanya. Pasti ada awalannya, pasti ada akhirannya. Ya, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, makanya saya pada sore hari ini membawakan tema tentang periode. Ya, Bapak Jokowi berapa periode? 2 maunya. Satu periode isinya berapa tahun? 5 tahun. Berarti berapa periode berapa tahun? 10 tahun memimpin bangsa Indonesia. Tahun depan beliau selesai. Ada pemilihan lagi. Benar? Berarti ada awal, ada akhir. Berarti periode itu menentukan masa, waktu. Ya. Waktunya sekarang Pak Presiden masih bertugas. Tapi nanti waktu sudah melewati pemilihan presiden dan satu presiden sudah terpilih dengan wakilnya, Bapak Jokowi akan mengakhiri kepresidenannya. Ya, mengerti sampai saat ini? Ya. Ayat yang kita baca dari 1 sampai 3 itu ada awal, ada akhir, ada kebalikannya, benar? Ada waktunya menanam, ada waktunya mencabut. Ya, ada waktunya apalagi di sini merombak, ada waktunya membangun. Biasanya ayat ini dibawakan di rumah duka. Kalian gak pernah datang sih. Ini ayat biasanya dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan di rumah duka. Waktu ada apa istilahnya ibadah penghiburan. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ayat 2, coba tampilkan. Ya, ada waktu lahir, ada waktunya meninggal. Nah, kenapa ini dibawakan di sana? Karena untuk mengingatkan setiap orang yang hidup akan masanya, akan waktunya. Nah, pada sore hari ini saya juga mengingatkan teman-teman bahwa teman-teman itu semua punya masa, punya waktu. Rizka, nggak mungkin kan ujuk-ujuk udah segede gini, ya kan? Pasti ada waktu bayi, ada waktu balita, dan sampai SMP sekarang.
ada masanya, ada waktunya, ada periodenya. Ya, jadi teman-teman, saya mau mengingatkan teman-teman juga punya periode. Siapa yang lahir di tempat ini, ya, bukan di tempat ini sih, tempat kalian lahiran. Mulai tahun 1997 sampai 2012. Siapa di sini? Udah nggak mungkin. Ada yang 97 lahiran sampai 2012. Nggak ada 2012. Di atas 2012 semua. Bang Mami? Baru kemarin aku 99. Baru kemarin aku lahirnya. Baru kemarin ulang tahun lagi. Ya, kalian di atas 2012 berarti. Berapa? Baby berapa baby? 2011. Marta? Marta tadi ya kawan? 2011. Revi? Tahun berapa Revi? 2008. Berarti lebih itu lagi ya. Nah, berarti di antara tahun 1997 sampai 2012 kalian itu disebut generasi Z. Ya, ayo tahu kan generasi Z itu apa? Nggak tahu deh. HP kalian tuh bukan buat cari informasi. Ya, generasi Z yang disebut juga dengan IJ. Salah nggak Cak? Kaca IJ, yaitu generasi internet. Coba Bunda suruh bikin email, masuk gede-gede. Jangankan Bunda kajen adalah Bunda mau dapat jawab kajen aja masih bingung. Ada passwordnya ada di saya. Karena dia lupa. Karena banyak yang nitip password, jadi saya ketik saja, saya simpan. Ya, di Google Drive biar aman. Ya, iklannya. Jadi kalian itu generasi internet. Ya, periodenya itu periode yang mengenakan. Informasi itu gampang dicari. Mulai smartphone itu berganti-ganti ya. Media sosial ganti-ganti. Zaman saya dulu Friendster, selain Yahoo. Bunda gede-gede tuh. Karena belum ada zamannya Bunda, itu zaman saya ya. Itu Gmail itu belum ada. Yang terkenal itu Yahoo. Ya. Internet merajai kehidupan kalian sehari-hari. Coba kalau data Telkomsel mati setengah hari, kelepakan gak kalian? Kelepakan dijamin. Aduh, sinyalnya kemana nih? Sampai naik pohon. Karena kalian hidup di generasi di periode internet yang sebenarnya teknologi itu mengenakan untuk hidup kalian. Mencari informasi itu gampang sekali. Waktu saya zaman kuliah, mencari informasi itu harus ke Gramedia, ya, terus ke kampus orang lain, harus taruh kartu mahasiswa, masuk ke perpus, cari informasi di sana, dan lagi apa? Baca buku setebal gini, baru lihat aja udah puyeng. Udah gitu di Gramedia ada bukunya nih, harganya home. Larilah ke pasar loak, carilah yang bukan baca kasih fotokopian yang warnanya coklat. Nah, sedangkan generasi kalian, periode kalian ada di sini. Ya. Teknologi 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, ya. Sekarang lagi musim apa? Handphone lipat. Bang Ami besok mau beli yang dilipat-lipat. Ya Bang ya? Ya, kayak setrikaan. ya, handphone yang bisa dilipat-lipat, semua keluar, mulai dari Samsung, Oppo dan teman-temannya. Laptop tadinya cuma segitu tuh tepukannya. Lihat Floren, jangan lihat Maria, lihatnya Floren. Tepukannya gitu. Sekarang laptop
putar balik lagi 360 derajat. Dan semakin tipis. Motor zaman dulu masih tak. Saya masih 5 SD, motornya Opa. Dan ada pemikiran, ada nggak Matic? Nggak ada, adanya gigi. Tapi sekarang Matic, semua gonta-ganti semua Matic semua. Bahkan lari ke arah motor listrik. Ya. 2-5 tahun ke depan, sekarang mobil sudah bisa nyetir sendiri, walaupun belum semua. Tapi 5 tahun kemudian gak ada yang mustahil. Yang gak bisa nyetir kayak Mama Elis, tinggal pencet tombol, ke Jogja Subang. Siap Ibu Elizabeth Tarika, siap ke Jogja Subang. Mama Elis ditinggal. Kenapa tinggal pencet tombol? Pangkat dewek. Jangan lupa kartu kredit kita. Karena kalian hidupnya ini di generasi internet, informasi itu mudah. Cari pekerjaan juga mudah. Sekolah juga mudah. Mau yang online, mau yang offline, ada. Cari makan pun mudah, benar? Lapar jam 10 malam, dia Grab lah. Ada promo, ongkirnya gratis, beli nasi goreng dekat rel kereta api. Ada nggak? Nggak ada ya. Datanglah jam 10, ting. Nah, dengan mudah semuanya dapat kalian dapatkan. Tidak pusing untuk bagaimana dapat uangnya, karena ada orang tua. Tidak pusing bagaimana data kalian habis. Feby belum minta ke saya nih. Biasanya 50.000 data. Lagi hemat Feby nih. Apa diisi abang? Ya. Marahin dong. Di gereja disediakan wifi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, data itu yang kalian miliki buat apa? Cari informasi, cari untuk menyelesaikan tugas kalian, atau untuk mendapat wawasan baru. Tadi saya bilang, tahun sekian sampai tahun sekian ada generasi Z. Kalian tahu nggak gunung meletus? Tahu nggak? Tahu? Yakin tahu? Di mana? Hah? Di mana? Katanya nanti tahu. Nggak? Ya Gunung Merapi di mana? Merapi banyak, di Jogja ada Merapi. Ayo. Merbabu deh kamu. Hah? Di Padang. Ya, informasinya banyak di YouTube, tapi kalian nggak akan nyetel itu pasti. Tetapi data itu semua ada, bukannya mencari wawasan yang baru, tapi dipakai mabar. Ya, dipakai lagi buat nonton drakor, dipakai lagi buat nonton Dracula. Ayo, semuanya kalian masih sekolah. Kalian itu sekarang statusnya periodenya di sekolah. Ada yang di sini jualan gorengan? Hah? Kesia jualan gorengan di rumah? Enggak kan? Pulang sekolah kan jualan gorengan? Fokus sekolah. Berarti kalau kalian periodenya waktunya sekolah harusnya apa? Sekolah. Harusnya belajar. Itu di sekolah. Dan mulai dari sekarang punya cita-cita. Kasih punya cita-cita jadi apa? Gamer? Guru. Oh, guru. Tapi kok megangin HP terus? Jadi guru kayak kemarin? Yakin? Hah? Makan yang banyak ya? Biar suaranya keras. Kalau makannya sedikit suaranya, kalau guru kan yang foto itunya mulut selain otak, benar? Kalau nggak bakalan
belajarlah waktu kalian posisinya di sekolah, ya. Mulai berubah sejak mulai SMP. Karena saya tanya, waktu di SMP sama SD tugasnya lebih banyak mana? Hah? TK? Jadi yang jawab bodoh berarti. Pertanyaannya SD sama SMP larinya ke TK, udah nggak ke mahasiswa. Yang mahasiswa kan udah lulus satu. Yang itu pada datang yang jadi mahasiswa. Hah? Berantakan mana? SD atau SMP? Tugas SMP. Buat apa? Tugasnya semakin banyak. Buat kalian ya dipicu, didorong, bukan dijorokin ya, didorong supaya otak ini dipakai untuk kreativitas. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang saya harus lakukan? Ya, ini benar nggak ya? Ini salah nggak ya? Bagaimana caranya ini bisa berputar tanpa harus pakai dinamo, harus pakai angin? Anginnya dari mana? Kipas angin. Ya, kemarin saya nganterin kakak Arsa, bikin apa nggak tahu dia, gulung. Ada dari botol minuman, ada sedotannya, kurang gorengannya aja di tengah. Bikin kincir-kincir gitu. Ya, SMA akan semakin dituntut, apalagi nanti SMA. Ya bro, tugasnya semakin banyak kan? Mulai presentasi di depan, pakai presentasi nggak bisa ngomong di sini. Karena apa? Karena grogi. Karena waktu SMP nggak fokus untuk belajar. Ya. Pengkhotbah 11 ayat 9. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam apa? Kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan padamlah matamu. Tetapi ketahui bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Serem banget ayatnya. Pengadilan Allah berarti di sorga. Berarti kita nanti diadili. Iya. Nah, hati-hatilah dengan keinginan hatimu dan pandangan matamu. Saya maunya bebas tadi. Nanti kursinya bolong. Masih jangan digigitin. Kamu gigit mana? Dia lagi grogi, besok mau berangkat dia. Besok pakai boot yang tinggi ya? Aku tinggi ya. Enggak. Dia tetap paling cantik, paling kecil tapi paling cantik. Ya. Kalau semasa umur kalian, apalagi seumur Bang Ami, itu lagi enak-enaknya main. Ya. Yang masa-masa kuliah itu SMP, SMA bebas, gak usah belajar, main aja. Bener Rizka? Bener gak? Belajar apa main? Main. Gak apa-apa Kak, kuatin Kak. Nggak usah ke gereja, main aja. Tapi sini ke gereja semua nih, keren. Siapa yang nggak berangkat? Semua berangkat kan? Ada? Angel. Itu lembut. Tiga orang lagi yang disebut sama Yom. Itu lembut. A, inisial A1, Oh, D2. sama AG. Dede. Dede lagi jalan-jalan Dede. Nggak usah ke gereja, nggak usah pulang cepet. Apalagi kalau gurunya ramah, senangnya minta ampun, ya. Tapi kalian jarang ya. Kalau pulangnya cepet sekarang jarang ya. Hah? Jarang kan? Apa jangan-jangan kamu di kelas terus? Waktunya pulang kamu nggak pulang. Sekarang jarang. Kalau zamannya saya waktu itu sering banget. Benar-benar gurunya ramah.
baru kayak nyampe di PGRI. PGRI, halo. Love you. Kan sama PGRI. Iya. Ada. Kenapa? Karena gurunya guru SMP. Jadi kan ya, makanya salah. Walaupun saya di swasta, tapi gurunya guru negeri loh. Keren tetap juga. Ya. Tadi rapat ke SMP, anak-anak bubar semua. Jam 9 udah pulang. Ya, udah ngos-ngosan naik sepeda. Jam 9 pulang lagi. Tapi ya saya pulang, enggak main dulu. Ya, walaupun teman saya banyak. Tanya Mama Elis, teman saya itu banyak. Sampai sekarang, Excel aja capek, kalau ketemu orang, itu siapa sih? Itu siapa sih? Tapi saya tetap pulang, enggak main dulu, karena itu kewajiban saya. Saya sekolah sudah selesai, ya saya pulang. Semua ada pertanggungjawabannya. Apa yang kalian lakukan? Malas belajar. Kalian malas belajar nih. Apa mungkin dapat nilai bagus? Enggak mungkin. Dipertanggungjawabkan kecuali kalian nyokok guru. Ya, satu guru agama, ya 100.000. Guru bahasa Inggris 100.000. Nanti nilainya bagus semua. Enggak mungkin, tapi di SMP, ya. Malas belajar. Nanti ada balasannya apa? Jadi bodoh. Tidak mau bantu orang tua. Waktu di rumah, waktu disuruh marah-marah, bersungut-sungut. Nanti waktu kalian pergi dari orang tua, kalian gak bisa apa-apa. Sebentar-sebentar mama, sebentar-bentar mama. Ya kan? Kesusahannya jadi sendiri. Apalagi kalau tentang kerohanian. Waktunya ke gereja, kalian bersukaria di luar, di alun-alun, di kafe, ada pertemuan. Saya kadang marah sama Kak Aca. Kalau ada kerja kelompok tapi hari ibadah, jangan hari Rabu lah. Ya teman-temannya bisa hari Rabu, gimana? Ya udah, kamu bayar duit aja. Emang kenapa? Ya karena kamu mau ibadah. Kecuali kamu bisa pulang 3:30, papi jemput baru boleh. Ya 3:30 jemput. Karena temennya nggak bisa. Tapi 3:30 saya jemput. Baru berikutnya hari Kamis lah, hari Jumat lah. Biar tidak terganggu ibadah. Kemarin Floren hari apa ya? Hari apa aku ngomong tuh sama Ami juga ini. Ada sini? Ada Ami ya? Aku nggak gereja mau latihan pentas ya deh. Ujung-ujungnya dia datang jam 5 sore. Oh ya kemarin ibunya. Dia tetap datang. Oh iya kan? Yang hari Minggu Om. Ya hari Minggu. Jadi lebih mementingkan Tuhan. Waktu muda enak, kalian bebas kemana-mana, ya, mau kemana aja bisa, tetapi ada pertanggungjawabannya. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Ada yang membacakan? Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Terima kasih. Saya ulangi lagi. Kalian di sekolah tugasnya untuk belajar. Kerjakan PR tepat waktunya, belajar dengan baik. Ada yang malam-malam ngulang lagi belajar? Atau full main HP? Ada? Gak ada, saya jamin. Benar? Benar. Ya, serius banget yang di depan bertiga.
Kalian jadi pelajar harus tetap belajar. Waktu di rumah kalian menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Kok kalian bisa jawab? Hah? Pembantu kata Rizka. Mau? Hah? Beneran mau? Nanti kalau mau saya bilang papa sama mama. Digaji apa gitu. Tapi kamu makan sendiri, bayar sekolah sendiri, ada jemput kamu sendiri. Mau? Kamu nggak apa-apa, nanti kamu bilang nih. Kalian di rumah menjadi anak. Anak tugasnya apa? Excel tahu jawabannya. Anak tugasnya apa di rumah? Membantu orang tua. Apa? Membantu orang tua. Membantu orang. Ada apa? Kasih bantu orang tua. Bantu nangis. Jagain Dede. Bantu bikin marah aku. Cuci piring. Bener? Puji Tuhan. Siap. Senang. Rizka, bantuin apa? Mau nebangin pohon? Nggak nebangin pohon. Ngasih makan ayam? Ayamnya udah jadi belum? Udah. Ini kan lagi bikin kandang. Bikin kandang ayamnya. Oh iya. Ya, maksudnya peternakannya udah jadi belum? Bisa bikin ayam terus taruh sama Tuhan loh. Kalau udah saya mau main ke sana, Bapak. Kalau di rumah, jadi anak harus tugasnya bantu orang tua. Maria Hermawan, bantu orang tua. Hah? Jaga toko. Apa ngitungin duit? Ngitungin duit itu nggak apa-apa. Ini diikat 1 juta, ya. Maria 1 juta, lipat lagi 1 juta, 2 juta, 5 juta, diikat pakai karet. 5 juta, ikat lagi 5 juta 5. Bukannya dihitung 1, 2, bangkrut namanya. Udah beres itu gue pulang ya. Pakai janji. Di rumah tugasnya bantu orang, tapi bantunya juga benar-benar. Benar? Saya mau protes yang tukang nyapu di gazebo sama di gereja. Sudah 1 bulan ke belakang ini nyapunya, saya sih nggak nyuruh nyapu, kan itu biasanya sudah turun menurun. Ya, sudah turun menurun. Bang Ami juga sudah pernah ngerasain ngepel. Ya. Aku jelek-jelek soalnya. Tapi nggak sering sih. Kalau lagi malaikatnya datang. Kalian itu menyapu, mencuci piring di gereja, nggak ada yang suruh, ya, nggak ada yang suruh. Kalau buat saya nggak ada yang suruh. Kenapa? Itu kewajiban. Jangan ngotot Maria, kecewa kamu. Hah? Kecewa. Saya pegang kadang piringnya anak sekolah minggu masih minyak, sedangkan sapunya banyak. Saya lihat di gereja di sela-sela bangku masih ada tisu. Kalian nyapu apa main-main? Ini gereja loh. Ya, gereja aja seperti ini, apalagi di rumah. Jangan-jangan nyapu gini, nyapu ini sampah, ini kolong meja. Ada? Udah ketawa. Ya, dimasukin, biar nggak kelihatan. Kelihatannya nyapu. Itu perkara kecil teman-teman, nyapu, nyuci piring. Bukan perkara besar. Kecil. Kalian nggak disuruh jual gorengan pulang sekolah. Saya setiap ngantar proses itu ada laki-laki yang bawa kotakan kue. Itu jauh jalannya dari rumahnya Mama Enis tuh sampai ke Orlis. Setiap sore saya lihat kalau ngantar proses laki-laki loh jualan. Itu gorengan apa nggak tahu, saya belum pernah beli sih. Cuma saya pasti lihat dia. Itu sekitaran SMP-an lah, SMP atau SMA. Langganan onde-onde apa? Oh, dari saya aja anak SMK.
sebelum sesudah pulang sekolah dia ngider. Kalau hari Sabtu ini dia ngider dari pagi. Itu sudah mengandung tanggung jawab untuk apa? Membantu orang tua masalah keuangan. Nah, sedangkan kita ini teman-teman nih yang di gereja, nggak ada yang disuruh nyari duit kan? Ada? Nggak ada. Coba bantu Maria, liatin akak. Ganggu aja, enggak ya? Enggak, saya udah kelas 3. Kalau masih digeret sama bapak. Itu masalah perkara kecil, gimana mau dikasih perkara besar? Kalau kalian masalah nyapu, nyuci piring, beres-beres kamar, belum bisa. Ya. Yang paling simpel lagi buang sampah. Ya, ada yang sering saya lihat anak SMP, anak SD. Kalau SD oke lah, saya masih tapi saya jadi kaca sama Excel bukan. Buang sampah pada tempatnya, tempat sampah. SMP udah sini cilok, kalau enggak papeda, sininya teh sisri, senangannya Moses. Teh jus. Seruput. Udah gitu apa? Sudah habis, tinggal buang di pinggir jalan. Ya, bener. Moses aja tahu tuh. Bener seperti itu temannya. Itu masalah sepele, perkara kecil teman-teman. Ya. Saya tidak tahu masa depan kalian seperti apa, karena saya bukan penerawang, ya, saya bukan ahli dukun. Mungkin ada yang jadi pejabat, amin. Mungkin ada yang jadi pengusaha, bos lah, taksi ya, sebenarnya. Mungkin ada yang jadi artis, Loren, ya. Mungkin ada juga yang jadi pendeta, ya. Bang Arjuna. Mungkin saya nggak tahu masa depan kalian. Sekarang periode kalian ini masih jadi pelajar. Tapi kalau perkara-perkara kecil seperti belajar saja kalian tidak tekun, kalian tetap main-main, nanti saya tinggal nonton masa depan kalian. Kalau saya masih dikasih kehidupan, ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ini perkara kecil juga yang harus kalian, ada yang bisa bacakan? Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Pindah Kak Rizka. Dia masih pilot. Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang terbukti seperti yang nyata dari dulu. Ketiga, kita Efesus 6 ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di dunia. dua kata yang penting, dua kata yang selalu menjadi bestie di ayat ini, kalian tahu apa? Hah? Apa? Kasih tahu dong. Jangan bisik-bisik. Apa? Kasih tahu dong. Senyum-senyum aja Maria sampai ini. Curiga saya. Dua kata yang penting dalam ayat ini dan biasanya dia akan bestian. Ada yang tahu? Taat dan hormatilah orang tua. Ini perkara kecil. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kalau orang tuamu sudah menyimpang di dalam Tuhan,
engkau bisa melawan. Ya, walaupun tidak melawan frontal. Misalnya, Ebi, Papa bilang, nggak boleh ke gereja. Ngapain ke gereja? Senang. Jujur banget. Nah, puas. Lama sekali kalian motong terus ya. Kalau orang tua kalian sudah berubah dari firman Tuhan, boleh kalian membela diri. Pak, Ma, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kalian mau cari ayatnya bisa tanya ke Mama Elis, ke Papa Ewi, ke saya atau Kak Jen, atau searching di Google bisa. Kalian punya data, ya? Karena haruslah demi harus kedua ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Diulang lagi. Pertama taat, kedua hormati. Oh siap, Bapak Jimmy, selamat pagi. Enggak ya kan, ajaran enggak seperti itu. Enggak ada Bapak Jimmy, komandan. Enggak, tidak seperti itu. Ya. Suatu perintah yang penting tadi harus, sekarang penting. Supaya dapat apa nih? Supaya dapat janji, ayat 3. Ini janjinya nih. Supaya kamu berbahagia. Senang gak kalau kita bahagia? Senang. Mau dapat uang, mau dapat teman, mau dapat apa, segalanya yang membuat kita bahagia dan panjang. Enak banget loh, perkaranya kecil, taati dan hormatilah orang tuamu. Yang kedua dan tapi yang paling utama dari yang tadi saya katakan, Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Engkau datang kepada Tuhanmu, engkau mengenal Tuhanmu, engkau mengenal yang Maha Kudus lewat doamu, lewat bacaan firman-Mu. Itu berarti engkau takut akan Tuhan, dan hikmat itu akan dengan otomatis ada di dalam pikiranmu. Perkaranya kecil, cuma takut akan Tuhan aja. Takut di sini bukan takut seperti kalian sama hantu yang ke kamar mandi. Takut di sini yaitu takut waktu kalian berbuat dosa, waktu kalian berbohong sama orang tua. Masih ada yang berbohong? Gak ada? Puji Tuhan. Ya. Takut waktu kalian nyontek. Takut waktu kalian mengambil uang orang tua. Takut kalau kalian tidak ibadah. Takut kalau kalian tidak berdoa. Itu permulaan hikmat akan ada di dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan kita yang Maha Kudus. Sebentar lagi kita akhiri 2023. Saya mau minta, ini buat kenang-kenangan aja. Mana ya? Buat kenang-kenangan kalian. Minta dibagikan, pulpennya juga boleh dibagikan. Di sini saya tulis ada 3 kolom. 2 kolom yang berjudul kekurangan. Ya, yang satunya kelebihan yang gak dibagi orang tua yang mungkin anak muda aja. Ya, muda jangan dibagi. Mungkin muda kebanyakan kelebihan. Pulpennya dibagi. Nah, tulis yang sudah megang pulpen,
tulis nama di bawah. Enggak kembali nggak apa-apa kok. Buat kenangan. Tapi kayaknya nggak cukup deh. Itu cuma 12 atau 11. Barengan aja. Berapa sih? Kasih 2. Nanti yang belakang aku bagian manusia. Ya. Biar kita cepat waktu. Di sini saya mau jelaskan ya. Tulis nama kalian. Misalnya kasih koma tanggal sekarang. 16 Desember 2023. Ya, di sini ada tertulis kekurangan dan kelebihan. Ya, sudah tulis nama, sudah tulis, sudah. 1, 2, 3, kumpulkan. Di sebelahnya nama aja tanggalnya. Tasya, koma 19 Desember. Sekolah kan 19. Kode. Ulang tahun berapa? Kode. 16, 12. Hah? Ada bakar-bakaran nggak? Ada bakaran santai. Udah nama. Nah, saya minta Papa Edwin dong mainkan musik Pak sama Mami Jenani. Bayangkan cinta segala bangsa. Saya mau tulis kekurangan temanmu yang di nama sini. Ya, nanti ini dibagi diputar. Ya, tetapi jangan fisik. Misalnya kekurangannya hitam. Oke. Jangan fisik itu itu. Ya. Salah satunya tadi saya catat loh. Mana ya? Ya seperti induk pendek, hitam, tapi kekurangannya apa? Rajin lagi ya ke gereja. Lebih lagi banyak baca firman. Kalian kan ketemu setiap Sabtu, kekurangannya apa? Kok kamu jarang senyum? Boleh, pokoknya jangan bisa. Ya. Kok kamu jarang traktir? Kok sekarang kamu menjauh gitu? Ya. Kelebihannya tahu? Tahu. Ini dokter ke orang om. Iya, nanti diputar. Kita ngisi sendiri dulu. Enggak. Nanti diputar kok. Kelebihannya misalnya saya tunjuk lebih lagi ya, fokus dalam LCD misalnya. Ya. Apa yang menurut kalian kelebihan temanmu, tetapi bukan sara dan bukan fisik? Ini cuma buat kenang-kenangan kalian nanti di tahun 2024. Saya pernah kejadian ini waktu saya ikut youth di Jogja. Ya, youth pemuda di mana Kaliurang ya. Dan dibagikan ini. Dan waktu dulu sempat Alkitab saya masih ada dan di dalam Alkitab itu masih ada ini tulisan saya. Tetapi karena kamarnya sudah pindah-pindah, sudah hilang. Ya, udah paham? Maaf interupsi. Aku baru sekali ibadah om. Hah? Aku baru sekali ibadah. Urusan ibadah. Baru sekali kan, nggak tahu sifat-sifatnya kayak gimana om. Nyanyi. Biar cepat, udah tulis ya. Pokoknya misalnya saya punya punyanya Acak. Ini punya saya. Nanti punya saya ada di PB. Nah, nanti ditulis yang kolom kekurangan sama kelebihan satu aja. Kekurangan kolom. Oh, Den, kekurangannya. Kalau khotbah jangan suka marah-marah dong. Itu nggak apa-apa. Ya. Oh, ini Kalau kita bahasanya lebih enakan dong, gitu bisa. Nanti kelebihannya, oh Den mah murid apa senyumnya manis. ayo pas om. Maaf ya Tante, ada apa nih? Ya deh. Biar Yuk mulai. Ngakunya urusan cinta segala bangsa. Berarti nggak dibuka. Bukan semua. Bisa bilang. Sampai saya bilang stop baru berhenti. Lagunya
Yesus cinta segala bangsa. Segala bangsa. Ayo boleh putar. Cinta segala bangsa. Ayo bangun dan jangan ada di blok sini. Pokoknya bloknya ada di blok sini. Kalian nulis bukan tahu ya, jadi Flore nggak tahu nulis punya kami. Gimana isinya? Satu orang 2 kolom, kekurangan dan kelebihan. Udah. Berarti cuma 3 lagi. Pokoknya 1 orang 1 kolom. Jadi kalau kemudian jadi keduanya 3 orang. Biar cepet dua-duanya. Nah, misalnya organik, kekurangannya apa? Khotbahnya suka marah-marah. Kekurangan dan kelebihannya apa? Suka traktir. Sebisa mungkin tentang rohani. Ya, sebisa mungkin tentang rohani. Jangan ada yang tahu. Kau sih nggak boleh tahu tulis punya Indonesia. Kalau itu sama juga bohong. Udah? Gak usah banyak-banyak, gak usah panjang-panjang. Biar waktunya gak habis. Ini malah diskusi. Jangan diskusi dong. Pendapat masing-masing, ayo pendapat masing-masing. Yang kolom 3 jangan diisi, kolom 3 jangan diisi. Kolom 1 2 diisi, kolom 3 jangan diisi. Udah belum? Kolom 3 jangan diisi. Di sini kelihatan bahwa karakter kalian bisa dinilai. Baris. Maaf, di sistemnya.
apa? Orang tua berani apa tujuannya apa? Itu loh. Udah? Sudah belum? Ayo, duduk di sini, nggak usah banyak-banyak. Biasa aja tulisannya. Ayo, udah belum? Tapi kasihan yang mati ya dong. Kasih ke orangnya yang sudah dapat baris ketiga diisi menurut kalian kelemahan kalian apa, menurut kalian sendiri kelebihan kalian apa. Orang pasangan loh. Orang pasangan. Orang tadi bantahnya. Orang pasangan apa ini? Punya aku mana? Aku tidak banyak. Satu lagi ya, kasih ke Baris yang ketiga diisi sendiri. Baris ketiga diisi sendiri. Kekurangan kalian apa? Ada kalian? Kelebihan kalian apa? Ujian ini para simpan kertas itu kalian simpan, syukur-syukur bisa 1 tahun ke depan kalian masih ada untuk melihat apapun keadaan kalian, kekurangan, kelebihan kalian,
kalian, Tuhan tetap memilih kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Dia gak peduli teman-teman seperti apa. Dia tetap ingin merangkul kita. Dia ingin periode kita ke depan, masa depan kita itu yang membawa bahagia dan panjang umur. Saya undang Singer untuk maju. Kita akan ujian ini, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengenalkan lebih dari apapun juga. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu perjuangan kami. Kami setia, kami taat, kami tetap mengasihi Engkau. Periode yang Tuhan berikan pada saat ini, kami ingin Tuhan periode berikutnya kami mendapatkan bintang, kami mendapatkan kemajuan, kami mendapatkan satu hal yang luar biasa. Kami sedang berjuang bersama-sama dengan Tuhan hari ini. Kami rindu Tuhan, firman yang sudah diperintahkan menjadi kekuatan bagi kami semua. Tuhan Yesus, seberapapun anak muda saat ini yang ada di gereja, yang ada di rumah, bahkan yang ada di mana-mana tempat, Tuhan bawa kami
pada periode keemasan, yaitu periode puncak kehidupan kami. Karena Tuhan yang menolong kami adalah Allah yang setia, Allah yang berjanji membuat masa depan kami baik adanya, membuat masa depan kami indah. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, ampunilah segala pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak masuk dalam periode Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan, Jeffrey yang sakit, jamah sembuhkan di dalam nama Yesus, supaya dia boleh sama-sama dengan kami beribadah kembali. Angel yang sedang dalam keadaan sibuk Tuhan, untuk Tuhan Yesus bekerja juga, Engkau memberkati pekerjaannya, kuatkan tubuhnya, sehatkan badannya, supaya dia boleh kuat untuk melayani-Mu dan bekerja dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang tidak hadir, Kau tolong mereka, bawa mereka hadir bersama-sama dengan kami ibadah pada sore hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk yang berangkat besok jam 8 pagi Tuhan, untuk urusan sekolah Tuhan, untuk mengadakan acara LDK Tuhan, di dalam nama Yesus. Keberangkatan mereka, keberangkatan yang disertai Tuhan, jaga lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari malapetaka, jauhkan daripada segala kerugian. Jaga anak-anakku ini ya Tuhan, supaya tugas sekolah mereka berjalan dengan baik. Tuhan, juga anak-anakku yang akan kembali melayani Tuhan besok pagi, Tuhan juga beserta dengan mereka. Urapan Tuhan turun atas kami semua Tuhan. Terima kasih. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kamu yang dikasih Tuhan, pulaulah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.